bergembira. Mari, 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 mari kita sama-sama menyanyi gembira riang. Mari, 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 mari kita hilangkan semua rasa duka lara. Jangan engkau melamun seorang diri, menghayal yang tiada berarti. Lebih baik kita gembira menyanyi untuk melupakan hati yang sedih. Ayo, ayo, tepuk tangan. Ayo, ayo, tepuk tangan. Ayo, 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 ayo. Tanda hati merasa Pertama, anak harus mampu menuliskan pantun. Yang kedua, anak harus mampu mengkaitkan antara pantun lontaran dan pantun jawaban. Yang ketiga, anak menampilkan berbalas pantun diiringi dengan lagu tertentu di depan kelas. mari, mari. Secara umum, sekolah kami tidak masuk dalam daftar peserta atau sekolah yang usulkan untuk mengikuti kegiatan mereka. Tapi kami secara pribadi melihat kesiapan SDM yang ada dibandingkan dengan 20 sekolah negeri yang dicalonkan itu setara. Dari SMP 1 ini ke depan ada peningkatan, khususnya peningkatan mutu untuk anak didik kita. Selamat pagi anak. Sudah siap kiranya kalian belajar ya? Iya, bagus. Jadi sebelum kita belajar, sebagaimana biasa, ketua kelas saya persilakan untuk memimpin berdoa. Beri. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Duduk kembali. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini topiknya adalah berbalas pantun. Sebagaimana bisa kamu lihat pada layar monitor. Itu bisa kita lihat dari berbalas pantun seolah-olah seperti orang berbicara. Tentu saja kalian memahami kan maksudnya? Ya. Bagus. Sekarang sebelum kalian berbicara tentang pantun lebih jauh, terlebih dahulu mari kita dengarkan lagu karya Umairama dengan judul Perjuangan dan Doa. Nah, ini ada dua bahasa. Ya. Coba kalian dengarkan lagu ini dan adakan pengamatan pada bait-bait yang ditulis oleh Umairama ini.
bait ya yang merupakan saduran dari pantun. Ya, tentu saja kalian masih ingat pelajaran pantun sebelumnya. Ya, itu bagaimana tentang rima dan pula kesajarannya. Barangkali ada yang ingin berkomentar tentang pantun yang ditulis Sumairama dalam lagunya tadi. Kita dapat merasakan lagu tersebut seperti sebuah pantun. Itu memang benar. Tetapi lagu tersebut adalah pantun yang sudah dimodifikasi menurut saya, yang sudah dimodifikasi. Contohnya pada pantun pertama, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Itu seharusnya pantun yang asli bukan begitu, tetapi bersenang-senang dahulu baru kemudian. Pada lagu Roma Irama tadi itu baru kemudian bersenang-senang. Seharusnya bersenang-senang dulu baru kemudian. Ya. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Roma Irama hanya memodifikasi pantun yang ada, sehingga pemodifikasian pantun tersebut bisa mengena pada barisan nada yang ia dendakan. Apalagi ditambah dengan pendendakannya yang dilakukan dengan penuh penghayatan sesuai dengan gambaran atau maksud yang terkandung dari pantun tersebut, sehingga lagu yang ia nyanyikan terasa lebih enak untuk dinikmati. Terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Kita sekarang akan mendiskusikan untuk menciptakan pantun sebagai bekal kita laksanakan. Dan sementara ini saya langsung akan membentuk kelompok baru, yaitu sebagai kelompok yang berpasangan. Jadi saya pasangkan saja nanti kelompok satu berpasangan dengan kelompok dua. Ini saya buat kelompok satu, kemudian langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, terus kelompok dua ini wanita, karena nanti keduanya dengan berpasangan. Kelompok 4, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, setelah kelompok yang sudah terbentuk itu, kelompok baru sudah terbentuk ya. Sekarang saya persilakan kalian kelompok satu berpasangan dengan kelompok 2 untuk mengadakan berbalas pantun. Siapkan pantun berbalasan ya. Yang kedua kelompok 3 dan 4 silakan mempersiapkan pantun berbalasan. Bergembira. Mari, 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 mari kita sama-sama menyanyi gembira ria. Mari, 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 mari kita hilangkan semua rasa duka lara. Jangan engkau melamun seorang diri, menghayal yang tiada berarti. Lebih baik kita gembira menyanyi untuk melupakan hati yang sedih. Ayo, ayo, tepuk tangan. Ayo, ayo, tepuk tangan. Ayo, 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 tepuk tangan tanda hati merasa gembira. Ayo, 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 ayo tertawa karena rasa sedih hilang sudah. Jangan terlalu banyak pikiran. Hei, semuanya nggak mau lihat ya? Ini aja, ya ini. Tapi itu perlu disusun terhadap dan itu. Ya mending ini dulu, baru ini. Kan dia pertama. Ini loh, kan ini cowok, bagian cowok kan ini kita berbalasan kan sama. Oh iya, gimana kalau ini cowok terus ini giliran kita Cewek. buat cewek? Nah, Iya. gitu. Terus refnya? Oh, Refnya refnya- dimulai lagi dari sini ya? Ya ini rafnya dimulai dari mending. Ini 2 kali aja yang enak. Ini Iya, kan rafnya dibagi mending dua bersamaan kali. aja, jangan yang satu-satu. Jadi yang laki pakai yang ini. Ya. Terus yang perempuan kan yang pakai ini, terus ini 2 kali, Nanti terus ref ini pakai ya. ref. Ref Iya. langsung
Habis live ini Coba kan dicoba, live coba. yang ini ya. Coba. Coba saya kamu lagi nyanyi. Nyanyi yuk. Jadi satu orang aja ada Bapak. Kamu bisa ya. Ayo coba saya. Ayo wis lanang. Dua, gapat. Berburu ke padang datar. Nah, gitu. Berburu ke padang datar. Betapa rusa melangkahi. Berburu ke padang aja. Bagai bunga kembang terjadi. Coba ya kita ya. Yang tinggi. Naik perahu laju ke sungai, naik perahu laju ke sungai, buang jangkar di laut biru. Jangan ragu bila kau pandai, pastilah akan sampai di tujuh. Coba refnya. Batang lidi batang datang, badan jatuh terluka. Sepanjang hari berpacaran, hujan jatuh merana. Anak ayam dipanggang saja, mau dipindang tiada berbunyi. Anak orang dipandang saja, mau dipindang tiada berduit. Jadi juga. Ya udah gitu aja. Di atas batu. Makan gulai di atas batu. Kenapa harus di atas batu? Yang pas pak. Karena agar sesuai dengan isinya. Boleh nggak pakai baju, boleh. Duh. Kepanasan. Kepanasan pak. Nanti kelihatan pak katanya pak. Nutup aurat. Makan gulai di atas batu. Kerasnya batu. Tak terasa. Tapi kan itu katanya. Oh ya pasti. Makan rasakan. Yang keras ngomongnya. Ya, usul gitu ya. Jadi itu pantun yang pertama. B. Nah, sekarang tinggal satu bait ya. Pantun B lagi. Pantun B lagi, beri tanda B. Gak apa-apa, beri tambah lagi. Apa kira-kira? Coba kamu diskusikan. Iya, ada apa-apa. Yang penting suku katanya kan memenuhi syarat. Pola persajakannya juga memenuhi syarat. Rimanya apa? Rimanya harus bagaimana? Bersaja A boleh AB. Kalau A itu kan rima pantun modern. Tapi kalau kamu menggunakan AB, tidak masalah. Pantun yang Yang penting cocok. lama gitu ya pak. Iya, ada apa-apa. Supaya enak. Kalau ada yang tidak cocok bisa diubah, diperbaiki ya. Disesuaikan dengan lagunya. Kalau lagunya tidak cocok, dikurangi, ditambah tidak apa-apa. Ya, suku katanya ya. Makan gulai, memakai garpu. Memakai garpu, tajamnya garpu tak terasakan. Jika boleh aku bertamu, datang bertamu untuk berteman. Masukin. Di atas batu. Pemilik dulu. Kita ganti jawabannya dulu. Jawaban. Cocokkan tidak apa-apa. Cocokkan satu bait berarti. Cocokkan dengan Putri. Pilih lagi. Bacakan dan diiringi lagunya. Beneran, ya, Bukan. Oh, bacanya Rodi Apa?
Udah diiring aja, sekarang aku. Intronya berapa kali sih? 2 kali. Langsung aja, enggak apa-apa. Yang ini langsung, Pak? Iya, langsung aja. Pak. Jika Cocok. Dan sekarang bait yang berikutnya untuk laki-laki kan belum tadi. Sebelum itu harus ada bait. Rap. Yang kedua gimana? Bisa pakai S. Dari Jakarta ke Surabaya. Naik kereta api. Salah. Kecelakaan. Lewat tragedi Bintaro. Paten S. Dari Jakarta ke Surabaya ini ada buah pepaya. Ya, beli Oh pepaya. iya, jangan lupa beli pepaya. Pepaya. Oh, iya. Dari Jakarta ke Surabaya, jangan lupa beli pepaya. Saya wakil dari kelompok 1 dan 2 akan menampilkan berbalas pantun dan ini adalah kutipannya dan terimalah persembahan kami. Tuwaga, tuwaga pak.
saya beri skor 5 karena antara pantun, lontaran, dan jawaban bisa dipahami keterkaitannya, sehingga pantun itu bisa terdengar komunikatif. Sedangkan yang kedua sesuai dengan syarat pantun, saya beri skor 5 karena sudah memenuhi syarat untuk pantun, yaitu 4 bait sampai isi 5A atau AB, jumlah kata 8 hingga 12. Dan yang ketiga pelafalan, saya juga memberi skor 5 karena pelafalannya jelas dan intonasi juga bervariasi. Yang keempat, penampilan, saya beri skor 5 karena sudah ekspresif, beratur sesuai dengan isi, tidak grogi apalagi untuk perempuannya, tetapi untuk laki-laki masih sedikit canggung, tapi secara keseluruhan sangat baik. Terima kasih. Ya, tepuk tangan kembali. Yang lain barangkali ingin memberikan dukungan atau sanggahan terhadap komentar Hari Budi, silakan. Silakan. Yang lain? Ya. Tadi saudara mengatakan keterkaitan isi pantun terdapat keterkaitan isi pada 4 pantun dan Anda memberi skor 5. Saya menyanggah terhadap pendapat Anda. Menurut saya keterkaitan itu hanya ada beberapa pada pantun dan tidak semua pantun ada keterkaitan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan saudara Joko. Tapi keterkaitannya tadi tidak hanya dilihat dari, tidak hanya tersurat, tapi tersirat dari apa yang dibacakan tadi. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk dua komentar. Ya, saya persilakan kelompok 3 dan 4 ke depan. Dan kelompok berikutnya, kelompok 1 dan 2, saya akan menempati tempat pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4 akan menyanyikan pantun berbahasa. Selamat menikmati. Makan
baik. Sudah, apakah saya boleh menjawab lagi? Saya akan menjawab soal TV. Apakah Anda tadi tidak melihat ekspresi yang dilakukan oleh kelompok laki-laki? Anda lihat sendiri, kekompakan adalah satu laki-laki dan laki-laki lain itu tidak ada berkaitan kalau tidak berkompakan. Memang benar apa yang Anda katakan itu memang kurang sebentar. Tapi menurut saya, ini pendapat saya sendiri. Entah bagaimana pendapat Anda semua. Tapi menurut saya ini sangat bagus dan sangat unik. Meskipun dari kelompok tersebut memang kurang adanya suatu kekompakan. Sekarang adalah saatnya kita sampai pada suatu kesimpulan, ya. Kesimpulan tahap berikutnya adalah kesimpulan. Siapa yang akan membacakan kesimpulan di antara kalian? Saya mulai saja dari kelompok yang sudah saya tawarkan. Yang ini siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa seharusnya yang harus dimiliki, harus dipunyai oleh suatu kelompok dalam berbalas pantun. Silakan. Ya, silakan. Bro Aisyah. Saya akan membacakan kesimpulan. Dalam berbalas pantun, yang penting ada hubungan isi antara pantun lontaran dan pantun balasan. Sedangkan hubungan sampiran antara bait yang satu dengan yang bait yang lain tidak begitu penting. Iya. Sebentar. Dalam keterkaitan isi pantun tadi, keterkaitan baik secara tersurat ataupun tersirat. Terima kasih. Ya, saya sangat setuju sekali dengan pendapat saudara. Di mana sampiran pada pantun itu tidak harus ada hubungannya. Melainkan yang penting harus isinya memiliki hubungan. Agar lontaran zaman tadi memiliki dampak dialogis. Seperti itu. Kemudian pantun juga tidak harus tersirat, melainkan juga bisa untuk tersurat. Terima kasih. Tahapan berikutnya adalah tahapan refleksi. Siapa yang akan memberikan refleksi? Silakan. Ya, silakan Vina. Ya, manfaat yang bisa saya rasakan setelah mengikuti program KPK ini, saya sangat antusias dan senang karena model pembelajaran KPK ini bisa meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa untuk mengembangkan imajinasinya. Terima kasih. Setelah berbalas pantun, ada isi-isi pantun yang memberikan dampak nilai pendidikan pada kalian. Barangkali ada yang ingin mengemukakan. Ya, silakan. Vina lagi. Ya. Nilai pendidikan yang dapat saya peroleh yaitu tentang betapa pentingnya arti persaudaraan dan persahabatan, dan juga saya bisa mendapatkan suatu cara untuk membatasi pergaulan dengan orang-orang di sekitar saya untuk menjaga kadar dari kepergaulan saya, Pak. Kalau ada lagi silakan. Maya bilang barangkali memberikan dampak nilai pendidikan pada diri Anda. Langsung saja, menurut saya pembelajaran seperti ini sangat tidak membosankan, jadi tidak tegang seperti itu, lebih gampang untuk menerima pelajaran, saya lebih dapat menerima pelajaran. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Ya, silakan lagi barangkali ada. Ya, silakan. Menurut saya, kita tidak hanya mendapat nilai pendidikan berupa teori, tapi juga berupa prakteknya. Jadi kita bisa langsung melakukan teori dengan meresapi dari apa yang kita lakukan tadi, kita bisa langsung meresapi teori-teori. Ya, bagus, tepuk tangan. Bahwa dalam berbalas pantun itu memang antara bait yang satu dengan bait yang lain harus ada hubungan makna, hubungan isi. Apakah itu tersurat maupun tersirat. Sedangkan antara larik-larik dalam sampiran itu memang tidak diperlukan. Ini. Jadi pantun yang kalian pakai sebagai balasan, sebagai media pembalasan berbalas pantun itu, ya harus menampakkan adanya dialogis. Itu seperti orang bercakap-cakap. Ini yang penting. Dan itu sebagai bekal kalian nanti pada saat kalian akan berbalas pantun di kemudian hari di dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya, selesai kegiatan pembelajaran ini, kita semua dapat merasakan betapa enaknya, betapa enjoynya, dan betapa mengagumkan pembelajaran model seperti ini. Tanpa ada kebosanan, tanpa ada pemuakan, bahkan justru kita terdorong untuk maju, berkarya, berkreatif, dan
sebagai suatu bentuk pembelajaran berikutnya. Dan anak-anak, jangan bosan-bosan yang menggunakan pembelajaran semacam ini. Nah, dari apa yang kita lakukan, tidak hanya itu saja yang kita peroleh, nilai pendidikan pun akan kita rasakan pada bait-bait pantun yang kalian sajikan dalam bentuk berbalas pantun tadi. Saya kira itu. Dan bagaimana kalau sebelum kita akhiri ucapan ini, kita menyanyikan Dendang KBK? Oke? Oke. Tentu saja lirik yang kita pakai lirik dari Sungai Gangga, yaitu Dendang KBK. Inilah. Mari kita hilangkan semua rasa duka lara.